Selamat datang Kak Meki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf yang pertama karena kameranya ini kembali ke semula, mungkin entah kenapa ini. Coba saya riset masih belum bisa, tapi tanpa mengurangi rasa ini Kak ya. Semoga tetap bisa tersampaikan apa yang akan dibahas di siang hari ini terkait yang kita bahas di modul 2.6. Udah ada yang baca modul belum Kak? Kira-kira udah ada yang baca modul Kak? Terkait apa yang akan kita... Apakah kira-kira Kak? Nah, ntar saya akan coba share screen. Kak Famil, sebentar. Kak Famil. Akan bahas terkait Oke, sudah terlihat Kak? Halo? Sudah terlihat? Udah Kak. Oke, luar biasa. Selamat datang kepada Kak Famil, Kak Meki, Kak Nuzilal, Kak Nurianus, Kak Abdul Rahman, atau Kak Abi, Kak Sudarmono, dan kakak-kakak yang lain yang sambil mungkin masih melaksanakan aktivitas yang lain ya, yang Kak Nuzilal juga. Yang pertama, mungkin kita mulai yang kemarin kita lakukan secara tatap muka, sekarang luring lagi Kak. Gimana? Enak tatap muka apa ini Kak? Tatap maya Kak? Ya Kak, Kak Nuzilal gimana? Enak tatap maya tatap muka? Ingetin Pak ya. Ya Bu. Apa tadi? Sama-sama enak. Enak luring lah daripada daring. Enak ya. Kalau luring dapat Enak kopi luring sama dapat makan siang. Iya. Betul. Coffee break. Nah itu. Luring ya, yang kita bisa ketemu langsung ya. Mungkin harapannya silaturahmi tetap berjalan lah ya. Kita sama-sama sudah melaksanakan itu. Kemudian kita akan melaksanakan aktivitas selanjutnya dengan tatap maya. Masih ada 8 kali kalau nggak salah, 8 kali ya. Iya, 7 kali atau 8 kali lagi untuk tatap maya. Ya harapannya tidak bosan-bosannya selama 3 bulan. Ini pelatihan olahraga yang paling lama Kak ya, selama 3 bulan. Pelatihan yang paling lama. Oke, mungkin saya buka. Ini salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk seluruh peserta yang ada di ruang virtual di Zoom. Di Gmeet ini ya. Oke, kakak-kakak semua, hari ini kita akan membahas terkait tentang penilaian atau asesmen ya. Nanti apa bahas terkait penilaian ya. Ada bermacam-macam, sumatif, formatif, kemudian hal-hal yang lain. Kemudian juga nanti kakak-kakak akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk merancang atau membuat tentang penilaian atau asesmen dengan menggunakan rubrik seperti itu. Baik, kita lanjut Kak. Oke, ini adalah asesmen otentik dalam pembelajaran olahraga. Nah, kira-kira udah ada yang baca Kak? Udah ada yang baca modul terkait asesmen ini?
Mas Abi atau siapa ada yang sudah baca? Kanuzilal, Pak Nurianus ini kayaknya yang udah siap ini. Kanurianus, apa kira-kira di sepil dulu boleh? Kanuzilal mungkin sudah nggak? Iya kak, apa kak? Sudah Apa, Kak? baca modulnya kak terkait asma Kak, Kak. dalam belajar nomor Kakak, apa kak? Kakak, sudah Ini. halo Kakak. Halo, iya kak. ya Kak Nurianus dari slide kira-kira apa yang jadi gambaran Kak Nurianus terkait asesmen Nggak bisa ibu. Oh iya. Iya. Ini ya, otentik itu ya, pembelajaran asesmen otentik. Oh, Kita juga dulu waktu dari jam 11 sampai sorry kak, di sini kurang kondusif kak. Yang lain aja dulu kak. Si Angga Ini. kata dia. Ini HP-nya udah beli dari mana? Semua sekolah. Dari Ingat ingat ya, ya Bro? bos ya. Oh, Berapa Nggak gaji ada dari di Sabio? orang paham sih sebenarnya itu orang Mana mana tapi karena ini ya. Yang di SD1 Sukarame itu kan kayak gitu Bu Rupi. Udah ya, selesai. asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Singkirin dulu jauh-jauh. Penilaian ya, menurut saya penilaian selama proses pembelajaran itu berlangsung. Hati-hati Bayu, jangan Baik secara formatif, ada ketemu kamu sumatif, yang saya tanggung. maupun selama proses kerja kelompok atau aktivitas kolaborasi yang terjadi di dalam pembelajaran PJOK kita di kelas. Bisa juga berupa penilaian proyek atau tugas praktik yang diberikan kepada anak-anak didik kita. Itu kira-kira kak. Benar ya. Gila. Kemarin jadi 185 juga. Bukan itu yang ini. Udah gila juga. Diterima. Bagus sekali. Kayaknya pasti kita nih. Kita lempar deh ini kayaknya. Oke, bagus sekali Pak Nurianus. Jawabannya yang luar biasa. Mantap, mantap. Halo kak. Kak. Yuk. Tanggal 25 Kak. katanya baca. Ya, lu. Nyampe, udah masuk suara saya belum? Kak. Masuk. Jelas. Oh iya, oke, ya, makasih kak. Yang lain kak, monggo. Iya, makanya. Udah tuh. Kak Aang, mana kakak? Ini malah nggak muncul ini. Kak, Biasanya kan di sekolah ada acara kita ada lomba. Kayak saya bilang sama Keren nggak Pamil? Sambil ngopi. Mantap. bentar lagi kopi break ini udah habis zuhur kopi break. Nah, ini Pak Pasinya udah nongol nih. Cek, halo. Masih. Ya, ya Mas Aang. Kedengeran. cek, kak. Pak Noris nih cek-cek melulu. Lempar lagi nih Pak Pasinya.
Baik, terima kasih pada Kak Nurianus tadi terkait apa namanya pendapatnya terkait ini ya asesmen otentik. Kalau yang lain ada yang ingin berpendapat terkait asesmen KAB? Ya, terima kasih. Hanya sedikit menambahkan sih. Yang namanya asesmen itu kan harus terukur dan mengukur. Ya. Seperti itu. Jadi harus ada unsur validitasnya, kemudian reliable atau tidak. Seperti itu kira-kira, Mas. Iya. Hanya menambahkan aja. Jadi lebih terukur lah ya terkait Nah. apa yang menjadi dasar untuk kita melaksanakan asesmen ya. Itu contohnya kayak formatif ya, kemudian sumatif, kemudian juga ada kalau kita berbicara tentang penilaian secara holistik seperti itu. Ya. Juga maksudnya terukur itu kira-kira kalau untuk penilaian keberhasilan peserta didik di sekolah ya jangan pakai standar atlet kan begitu. Itu terukur. Gitu ya. Terus mengukur ya benar-benar kalau yang dites apa yang diajarkan itu tentang atletik lari ya jangan jalan sehatnya jalan cepatnya kan begitu. Jadi memang terukur dan mengukur. Jadi valid benar. Bisa dipertanggungjawabkan lah. Mantap. Oke. Ini ada Kak Eliana. Kalau menurut Kak Eliana gimana Kak Eliana? Ya. Kak Eliana terkait asesmen otentik. Maksudnya apa ini, Kak? Kalau menurut Kak Eliana, asesmen atau penilaian otentik itu seperti apa, Kak? Biasanya kalau kita ingin penilaian biasanya kita lakukan penilaian sumatif, formatif. Biasanya kita bisa melakukan ulangan UTS, biasanya pertengahan bulan per 3 bulan, dan pas penilaian pada waktu semester. Oke. Lain lagi ada lagi, Kak? Kalau Kak Nuzilal? Kak Nuzilal, silakan. Oke. Ya, asesmen kan proses ya, suatu proses evaluasi yang digunakan untuk mengukur ya daripada kegiatan kita. Ya, selama kegiatan pembelajaran, kemudian ada di akhir pembelajaran, kemudian selama proses pembelajaran, kemudian di penilaian apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Ada lagi? Oke, terima kasih Kak Nuzilal. Mungkin saya bergeser. Jadi kita persamakan persepsi dulu ya terkait asesmen ini ya. Karena ini lebih ke arah otentik itu nanti seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita sudah baca modul ya yang ada di 26.1 itu ada yang namanya asesmen otentik seperti itu ya. Jadi bisa dibuka lagi sambil dibuka lagi di modul 2.6. Di pendahuluan itu ada dari asesmen sampai dengan cara membuat rubrik sampai dengan umpan balik dari siswa ke guru Kak, seperti itu. Oke, mungkin saya bergeser ke slide selanjutnya. Ini sebelum masuk ke dalam sudah saya ingin berpendapat saja dari kakak semua, jadi biar sama satu persepsi. Nah, ini masuk kesepakatan kelas seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik voice raise hand, bukan voice, mohon maaf. Sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang biasa. Oke, lanjut. Nah, ini tujuan dari sesi kali ini. Tadi ya, kakak memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran. Nah, ini kemudian peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Kita ketahui bahwa kalau kita ini ada 3 penilaian. Yang pertama afektif, kemudian kognitif, sama psikomotor. Walaupun kebanyakan kita sebagai guru olahraga itu aspek psikomotornya yang sering banyak kita buat rubrik penilaian seperti itu. Oke, kakak semua saya ingin ke Karyo. Halo Karyo, bisa open mic?
Kak Rio sehat? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Baik. Oke, Kak berbicara ini langsung masuk ke pembahasan saja terkait asesmen otentik. Kalau pandangan Kakak seperti apa? Terkait penilaian ada hal-hal yang memang lebih menuju kepada objektivitas penilaian. Seperti apa, Kak? Penilaian otentik. Jadi otentik itu apa ya? Keaslian gitu ya. Ya. Realita lah gitu. Jadi penilaian yang realita itu cukup penting untuk siswa-siswi itu menganalisa dirinya atau mengevaluasi dirinya. Itu sih kalau menurut pandangan saya yang penting tujuan itu bisa terpenuhi oleh siswa-siswi dan guru, baru pembelajaran itu bisa lebih berkembang gitu. Oke. Jadi penilaian yang ini ya otentik yang dimana dilakukan oleh guru agar semuanya apa tadi Kak? Semuanya bisa Menganalisa siswa bisa menganalisa dirinya sendiri gitu. Hasilnya seperti apa, dia bisa menganalisa dan mereka bisa mengevaluasi diri mereka, sejauh mana pencapaian mereka. Mungkin seperti itu sih. Itu berarti bisa penilaian rekan sejawat itu ya termasuknya ya? Ya. Oke. Siap-siap. Jadi mereka bisa mengevaluasi kalau temannya menilai dan diri dia juga menilai diri dia gitu. Oke, penilaian rekan sejawat juga penilaian diri sendiri. Biasanya kita buat rubrik gitu ya, apalagi dikaitannya dengan aktivitas fisik. Oke, terima kasih Kak Rio. Kita bergeser ke Kak Sudarmono. Silakan Kak Sudarmono. Oke, baik. Untuk pendapat saya sih, di mana penilaian itu mungkin kita sebagai guru itu bisa melihat dari tujuan pembelajarannya terlebih dahulu mungkin ya, agar kita itu bisa menyusun kriteria kepada peserta didik gitu. Mungkin secara simpelnya seperti itu, Mas. Oke, bisa menyusun ya sesuai dengan materi. Oke, terima kasih Kak. Saya bergeser ke Kak Meki. Kak Meki, bisa open mic Kak Meki? Halo. Kak Meki, silakan. Bagaimana Kak Meki, tanggapan Kak Meki? Asesmen otentik ya. Ya. Asesmen otentik. Asesmen itu kan dia berisi tentang pengumpulan informasi atau analisis ya. Kalau asesmen otentik ini menurut saya lebih ke analisis materi secara nyata gitu Kak. Karena dia di sini berbicara tentang otentik, berarti lebih ke situasi nyata dalam proses pembelajaran itu Kak. Contohnya misalnya dalam sepak bola misalnya, mungkin menurut saya ya asesmen otentik ini lebih ke arah penerapannya gitu Kak. Kalau misalnya materi sepak bola lebih ke penerapan materi itu gitu Kak. Dia lebih otentik lagi gitu Kak, misalnya materinya sepak bola gitu. Mungkin itu Kak. Oke. Lebih kita bilang objektivitasnya ada lah ya, seperti itu. Ya. Karena kadang-kadang kita juga menilai dari beberapa hal tanpa melihat objektivitas gitu sih. Dan itu salah satu hal yang mungkin menjadi dilema juga. Kadang ada anak yang pintar tapi sikapnya kurang baik. Kadang juga sebaliknya gitu kan, ada yang anaknya agak kurang aktivitas fisiknya, penilaiannya agak kurang tapi sikapnya baik. Dan itu juga menjadi kadang-kadang kita kasih nilai yang berimbang gitu. Itu juga mungkin kalau kita masuk ke asesmen otentik tidak pas gitu, seperti itu. Objektivitas tidak ada. Oke, terima kasih ke Kak Meki. Saya bergeser ke Kak Famil. Kak Famil, apa kabar Kak Famil? Sudah beberapa hari tidak aktivitas bersama ya, kita kemarin sudah luring. Kalau menurut Kak Famil nih, apa nih Kak Famil nih? Ya, alhamdulillah baik Pak Ang, sudah beraktivitas seperti semula lagi. Cuman saya kangen kopi break ini. Kangen kopi break ya? Jam Ya, sekarang bikin ini kopi sendiri aja sih. Oh. Bikin kopi sendiri loh.
Ya, tapi kan enak kalau sama kamu bareng terus ngudut. Iya. Kebersamaan dan silaturahmi itulah ya yang Ini menjadikan kita sesinya lebih udah beda loh. Sesinya udah masing-masing ini. Bikin kopi masing-masing, makan nggak ada yang nyediain, makan masing-masing juga. Rokok masing-masing ya. Jangan nebeng. Ya, lanjut. Ya, lanjut ya. Ini pemahaman saya tentang asesmen otentik. Seperti yang dinyatakan sama Profesor Sudarmono dan Dokter siapa Meki, karena bahasnya tentang asesmen otentik yaitu evaluasi nyata ya, pembelajaran nyata yang akan dinilai keotentikannya. Contohnya kayak misalnya video pembelajaran UKIN itu nyata itu, nanti otentiknya dilihat video nyatanya itu contohnya ya. Sama kalau kayak kita itu ya kayak kemarin itulah kegiatan lomba itu otentik, itu kegiatan lomba otentik, nanti ada kirim videonya, nanti ada penilaian rubiknya itu nyata, ya gitulah Kak, otentik itu menurut saya. Oke. Ya Oke, kali ini, Bapak AB menambahkan. Oke, silakan Mas Abi udah apa namanya tunjuk tangan. Silakan Kak Abi, mungkin ada tambahan boleh. Sorry, kepencet itu sebenarnya itu tadi. Waduh. Karena sudah cung tangan, nggak ada urusan ya, pencet nggak kepencet coba. Aduh, baik gini. Tadi kan udah sebenarnya. Ya, Mungkin ditambahkan sedikit lagi ya. Jadi penilaian otentik itu, asesmen otentik tadi kan unsur-unsurnya tadi ya valid, reliable, objektif, akuntabel segala macam. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana penilaian asesmen otentik itu adalah berfokus pada pencapaian hasil belajar peserta didik, bagaimana dia dalam konteks memecahkan permasalahan sehari-hari. Seperti itu, Mas. Oke. Valid, reliable, kemudian akuntabel yang menjadi dasar penting itu Kak ya dalam ini yang otentik itu sendiri ya, sesuai dengan tujuan. Oke, terima kasih kakak semua. Mungkin saya pindah ke slide-nya. Nah, ini agendanya adalah yang pertama adalah refleksi, review hasil belajar mandiri, diskusi kelompok, presentasi kelompok, refleksi, dan ada pesan kunci. Yang pertama refleksi review hasil belajar mandiri. Nah, karena kita acuannya adalah modul kakak-kakak semua, jadi kakak-kakak ini diwajibkan untuk setiap pembelajaran di PKG olahraga itu bisa melihat modulnya masing-masing. Ya, harapannya sudah membaca modul ya kakak semua, dan saya yakin ini ya, semoga sudah membaca gitu ya. Kemudian bisa sambil dibaca, kemudian bisa diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, harapannya seperti itu, karena sumber ilmunya dari modul. Kemudian diskusi kelompok, nanti kita akan melakukan diskusi, kita bagi beberapa kelompok, kemudian juga ada presentasi, jadi kakak nanti dimintai tolong untuk membuat slide tampilan, bisa pakai Canva, bisa pakai PPT, terkait asesmen otentik, seperti itu, penilaian atau rubrik penilaian yang biasa ada di RPP. Oke kakak, kita lanjut. Refleksi review belajar mandiri. Ya, terkait tadi sudah kita laksanakan terkait asesmen otentik. Kita lanjut saja. Nah, kira-kira ini ada tes keterampilan gerak Kak. Tes keterampilan gerak, ini ada dribbling zigzag, sama asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, silakan kakak-kakak semua pilih ya, pilih yang kita sebut ini ada keterampilan dribbling zigzag sama asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kira-kira yang menjadi penilaian otentik ini yang mana Kak? Silakan kakak-kakak semua bisa kirim di kolom chat ya, silakan kirim di kolom chat. Nanti bisa sambil kita bacakan, sambil kita minta konfirmasi kenapa milih misalnya ada dribbling misalkan ya, atau misalkan melalui aktivitas
sepak bola. Silakan kakak semua bisa mengirimkan jawabannya di kolom chat. Silakan Kak. Antara dribbling atau aktivitas sepak bola secara nyata yang menjadi penilaian otentik. Silakan Kak, kirim jawabannya di kolom chat. Silakan. Sambil kita tunggu. Ini sudah siapa yang Oke, dari ini tadi ya. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran olahraga? Oke, silakan Kak. Kirim di kolom chatnya masing-masing. Ya, saya kirim ini. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran olahraga? Kemudian alasannya seperti apa? Ini jelaskan ya. Monggo silakan. Biar kita berselancar nih. Karena ini sebenarnya sama-sama penilaian nih. Ada yang pakai dribbling, ada yang melalui aktivitas permainan nyata. Oke, yang sudah mengetik silakan langsung dikirimkan. Nih. Ini ada KAB sudah apa? Di kolom chat sudah ada aktivitas sepak bola, memberikan pengalaman nyata dan memberikan kesempatan murid untuk mengembangkan keterampilan. Oke, ada lagi yang lain? Belum? Oke. Silakan sambil bisa disepil Kak AB. Ini seperti apa aktivitas sepak bola? Kenapa milih aktivitas sepak bola? Walaupun sudah ada penjelasannya, kira-kira agar lebih paham, lebih bisa berbagi pada kawan-kawan yang lain, bisa langsung spill. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Sebenarnya dua-duanya kan mengukur sebenarnya. Tetapi dalam hal ini asesmen otentik lebih pada pengalaman permainan sepak bola yang sesungguhnya. Karena di situ peserta didik real menghadapi rintangan, hambatan, bukan sekedar kun yang sudah stay di situ. Tapi dia menghadapi real lawan yang menghadang seperti itu. Jadi dia mendapatkan pengalaman belajar yang benar-benar bermakna buat dia. Dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, inilah potensi di mana peserta didik ini akan berusaha mengembangkan skillnya. Oh, saya hadangan seperti ini, makanya dia akan mencoba berinovasi terhadap latihan geraknya. Kalau kun kan dia tidak bergerak. Setelah menghindari sudah kan begitu. Tetapi pada saat permainan setelah menghindari ternyata lawan melakukan gerakan lain, manuver lain. Nah, ini yang membuat dia berusaha untuk terus mengembangkan potensi dia seperti itu. Oke, jadi pengalaman sesungguhnya Kak ya, atau menghadapi real dalam permainan yang nyata ya, seperti itu. Kemudian juga bagaimana bisa mengatasi, karena kalau manusia langsung dalam sifatnya permainan itu tidak seperti kun yang sifatnya diam. Kalau ini kan bisa entah mau kemana-kemananya bisa tidak terduga dan menjadi pengalaman nyata dan sebagai cara untuk mengembangkan inovasi dalam permainan sepak bola. Ini ada Kak Nuzilal, evaluasi. Terima kasih Kak AB. Ini saya bergeser ke Kak Nuzilal. Evaluasi proses yang diukur dengan keterampilan yang sesungguhnya. Oke, ini Kak Meki duluan ya, harusnya ya. Oke, ini langsung lewat ke Kak Nuzilal deh. Oke, nanti kita spill Kak Meki. Oke, Kak Nuzilal dulu deh. Ini seperti apa Kak? Silakan Kak Nuzilal. Ya, itu kan ini asesmen yang otentik tadi kan adalah suatu proses evaluasi untuk mengukur kemampuan gerak daripada apa yang kita materi pembelajarannya. Nah, kalau di sini dari gambarnya kan sepak bola. Jadi proses pengukuran sampai sejauh mana sih anak ini mengetahui daripada keterampilan gerak tersebut. Seperti itu Pak. Ini milih yang mana Pak? Asesmen atau aktivitas sepak bola atau dribbling? Aktivitas sepak bola Pak. Oke, sama dengan Kak ini ya. Oke. Ya. Terima kasih Kak. Oke, saya bergeser ke Kak Meki deh ini. Silakan Kak Meki langsung spill Kak Meki aktivitas sepak bola. Jadi kita nanti akan ada pemahaman yang sama seperti itu.
Silakan Kak Meki. Ya, aktivitas sepak bola karena dia sudah masuk ke apa itu gerak keterampilan yang nyata atau sebenarnya, di mana di dalam aktivitas ini sudah lebih kompleks yang dilibatkan seperti keterampilan pengetahuan, mental segala macam, psikomotornya sudah masuk gitu Kak. Jadi dia lebih kompleks kalau dia di dalam aktivitas sepak bola ini. Dia kalau ini gambar yang pertama ini kan dia masih sekedar keterampilan gerak dasarnya gitu Kak, atau teknik-teknik dasarnya. Kalau yang di asesmen sepak bola ini kan dia sudah mencakup semuanya gitu Kak. Oke, Jadi dia mencakup lebih otentik semuanya. gitu Kak penilaiannya. Jadi secara keseluruhan sudah masuk ya, Secara makanya keseluruhan lebih. sudah masuk gitu dia Kak di itu keterampilan gerak itu. Oke, terima Terima kasih kasih Kak. Kak Meki. Oke, ini mungkin kita bergeser ke Kak Famil Katamsi. Oke, mungkin ada yang berbeda. Silakan Kak Famil. Gambar aktivitas sepak bola karena otentik keterampilan gerak dalam konteks nyata dan relevan. Silakan Kak Famil. Ya, Kak Aang, saya memilih asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kenapa saya milih yang aktivitas sepak bola? Karena di sana menunjukkan otentik keterampilan gerak dalam konteks yang lebih nyata dan relevan. Sekaligus siswa mengaplikasikan keterampilannya secara holistik dalam aktivitas. Jadi semuanya masuk Kak, masuk ke dalam aktivitas. Kalau gerakan zigzag doang itu tidak menyeluruh aktivitasnya, hanya itu aja. Kalau dalam aktivitas sepak bola ya ada gerak zigzagnya, gerak manipulatif, semuanya masuk dan nyata, relevan. Itu Kak. Oke ya, relevan kemudian bisa mencakup semua Kak ya, terkait asesmen melalui aktivitas sepak bola. Terima kasih Kak Famil. Kita bergeser lagi, keterampilan zigzag bisa memberikan. Oke, ini Kak Sudarmono ada hal yang berbeda. Silakan Kak Sudarmono terkait asesmen otentik. Silakan. Terkait untuk asesmen otentik ini, kalau saya lihat gambarnya mungkin kan tergantung dari tujuan pembelajarannya dulu gitu kan, sebagai guru gitu kan. Apakah kita tujuannya membuat siswa itu bermain sepak bola aja? Apakah kita tujuannya itu harus membuat siswa itu mampu belajar gerak-gerak dasar? Itu sih yang pertama. Makanya saya bilang mungkin kalau dari pendapat saya, mungkin saya kan punya tujuan pembelajarannya itu pada tahap gerak-gerak dasar mungkin gitu. Dalam aktivitas itu mungkin ya otentiknya bisa kita taruhlah kriteria dari gerak-gerak dasar itu posisi kaki, terus cara menggiring bolanya apakah pakai kaki bagian dalam, apakah pakai kaki bagian luar gitu kan. Dan itu juga bisa mampu membuat siswa itu mampu menganalisis gerakannya sendiri gitu. Mungkin itu untuk otentik dari pribadi dari saya mungkin Mas. Oke, terima kasih Kak Sudarmono memilih gerak zigzag ya, karena yang pertama bisa mengaplikasikan kegiatan gerakan yang pertama ada dari kaki bagian punggung kaki bagian luar atau kaki bagian dalam proses sesuai dengan materi ya Kak ya. Oke, itu menjadi salah satu dasar kalau dari Kak Sudarmono. Oke, kita lanjut saja ini sebenarnya apa sih yang menjadi asesmen otentik dari kedua gambar ini. Kemudian kakak-kakak semua tadi sudah sepil ya jawaban-jawaban, pemahaman-pemahaman terkait ada yang asesmen sepak bola melalui aktivitas, ada juga ini yang terkait melalui dribbling zigzag seperti itu. Oke, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik? Yaitu gambar ternyata yang ini Kak, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola seperti itu. Karena mungkin tadi sudah di-spill sama kakak semua bahwa sifatnya dari hal ini adalah lebih menyeluruh mungkin itu Kak. Jadi pemain kalau mungkin ke zigzag ini
orientasinya lebih spesifik, tapi tidak menyeluruh, mungkin itu sih. Saya juga masih, mungkin ini beda pemahaman ya, tergantung dari kakak semua. Tapi kalau yang dari slide atau dari kajian-kajian yang sudah ada, itu melalui asesmen, melalui aktivitas olahraga secara menyeluruh seperti itu. Oke. Ada tambahan Kak dari yang lain? Boleh? Karena ini sifatnya mungkin berdialog ya. Gak apa-apa? Ada tambahan? Oke. Saya geser berarti Kak ya. Ke slide selanjutnya. Kak Nuzilal ada tambahan? Lanjut Pak. Cukup. Oke. Saya geser ke slide sebelahnya. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, tadi kalau misalkan sudah di-spill tadi bahwa asesmen itu melalui aktivitas permainan sepak bola. Nah, mungkin ditanyakan kembali lebih dalam bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Kayak mana nih Kak Nuzilal nih kira-kira? Untuk asesmen ini bahwa hal ini menjadi otentik karena keterlibatan siswa, dan bagaimana polanya Kak? Silakan Kak. Ya itu tadi, yang pertama memang kita kalau contoh seperti ini kan pelibatan dari sepak bola, daripada tujuan daripada pembelajaran ini dan apa? Apakah anak harus sampai bermain yang sesungguhnya, ya, atau hanya sebagai gerak-gerak dasar aja? Nah itu baru akan ketemu kriteria-kriteria dan langkah-langkah yang harus kita ambil. Nah itu kan berkolaborasi semua serta ya dilibatkan di dalam proses itu. Seperti itu Pak. Oke, siap. Terima kasih Kak. Jadi emang tergantung dari tujuan pembelajaran Kak ya. Apakah kita fokus pada kegiatan materi pembelajaran dasar atau sudah masuk ke spesifikasi atau ke variasi latihan dari aktivitas permainan sepak bola secara nyata. Terima kasih Kak. Mungkin saya langsung bergeser saja ke slide selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid, ya. Mungkin sambil kita spill saja. Kayak mana gambarannya Kak? Mungkin saya bergeser ke Kak. Bentar, saya geser ke Kak. Ini ada Kak. Eliana, Kak Eliana. Hadir Kak Eliana? Sudah bisa open mic Kak Eliana? Ya. Kak Eliana, ini ada pertanyaan di slide. Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar yang tadi? Ya, di atas. Iya, yang pertama mungkin kita tentukan tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran yang ingin kita ajaran ke anak di sini kan bagaimana merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran. Jadi pertama itu kita tujuan pembelajaran. Jadi umpamanya kita kan ini materinya tentang sepak bola. Jadi bagaimana cara menggiring, bagaimana cara mengoper gitu. Ya. Dari situ nanti kita akan tahu apakah tujuan pembelajaran itu anak-anak akan bisa melakukan atau tidak. Ya, benar-benar. Ada lagi Kak? Udah Kak, cukup. Untuk perlibatan Suaranya muridnya, berisik. seperti apa? Di sini berisik, kondusif. Oke, terima kasih Kak. Sebenarnya hal ini sudah beririsan dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Kak Sudarmono tadi ya. Beririsan dengan apa yang sudah diberi pendapat dari Kak Sudarmono tadi bahwa kayak tadi misalnya Kak, dribbling zigzag seperti itu ya. Tapi mungkin ini lebih spesifik lagi seperti itu. Karena semuanya ini nih kadang-kadang beririsan ya kakak-kakak semua untuk terkait asesmen seperti itu. Halo Kak Nurianus, seperti apa pandangannya Kak Nurianus? Kak Nurianus, bisa open mic? Kak Nurianus belum bisa berbicara. Ngajar Kak.
Lagi ngajar. Saya bergeser ke Kak Rio. Kak Rio, gimana Kak Rio? Halo Kak Rio. Oke, silakan Kak Rio. Rancangan asesmennya mungkin kalau dalam aktivitas sepak bola supaya lebih otentik atau lebih realita dengan kemampuan siswa-siswi, mungkin kita bagi seperti mengetes atau menilai kemampuan mereka itu membagi tim gitu. 3 lawan 3, iya. 3 lawan 3, mungkin kalau yang sebenar-benarnya misalnya kita futsal 5 lawan 5 mungkin agak ini ya, agak tidak terlibat seluruhnya ya, Jadi kelompoknya lebih siswa-siswi kecil itu. lagi ya? Iya, kita lebih kecil lagi biar lebih terlibat gitu, lebih kelihatan karakter tentang penguasaan kompetensi dalam pembelajaran itu. Mungkin Oke. itu sih ininya rancangan yang kita rancang dalam pembelajaran. Salah satunya lah. Baik, terima kasih Kak Rio terkait mungkin bisa memakai pengelompokan ya siswa dengan yang lebih kecil lah karena bisa gampang ngelihat kemampuan siswa satu persatu. Oke kakak-kakak semua, saya bergeser ke slide selanjutnya ya. Nah ini adalah langkah-langkah desain asesmen otentik. Yang pertama ada identifikasi tujuan pembelajaran, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik dan aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Kemudian tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian pilih aktivitas atau tugas otentik. Nah, hal ini sebenarnya kakak-kakak semua sudah mahir ya, sudah sangat-sangat mengetahui hal ini. Apalagi kita sudah sering buat RPP ya, kayak gitu. Dan semuanya itu ada di RPP. Oke, kita bergeser lagi Kak ke slide selanjutnya. Ini ada rancang rubrik penilaian. Nah, ini juga udah ada di asesmen kita dalam RPP. Mungkin ini sambil bisa dilihat lagi, karena nanti kita akan bagi kelompok dan membuat rubrik penilaian. Kemudian integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Ini ada keterampilan sama pengetahuan, ada kognitif, ada psikomotor. Kemudian juga ada tambahan afektifnya. Kemudian ada beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Jadi mungkin ini masuk ke diferensiasi Kak ya. Kemudian lakukan uji coba. Oke, mungkin saya bergeser lagi. Oke. Kemudian di sini ada dapatkan umpan balik setelah uji coba asesmen dilaksanakan. Dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Nah ini sebenarnya pembelajaran yang melibatkan siswa ya utamanya itu. Oke, kemudian ada revisi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik. Lakukan revisi pada desain untuk meningkatkan aktivitas di masa depan. Jadi mungkin itu lebih ke arah evaluasi dari asesmen. Kemudian ada refleksi. Ini proses asesmen dan evaluasi pertimbangan apa yang hasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini Kak. Ini ada Kak Dwi Utami, apa kabar Kak Dwi Utami? Sehat? Panggil. Kak Dwi Utami sehat? Halo? Kak Dwi Utami, apa kabar? Belum bisa bergabung Kak? Kak Dwi Utami? Ngajar Kak. Ngajar ya? Kira-kira kalau dari slide depan kira-kira bisa ngasih gambaran nggak Kak? Dari slide ini? Lupa gua, ada Zoom. Apa nih Kak, kira-kira Kak? Kak Dwi? Waduh, malah tutup mic ini malah. Oke, saya bergeser ke Kak Melisa deh. Kak Melisa Ayu Novika. Halo? Kak Melisa? Apa kabar? Halo? Kak Melisa sudah bisa open mic? Ya, Kak. Iya.
Silakan Kak Melisa, selamat bergabung di Gimit. Ini sudah masuk ke dalam pembahasan. Nah ini yang ada di slide nih Kak Melisa. Bagaimana kira-kira asesmen otentik atau rubrik yang dibuat? Kira-kira seperti apa gambarannya Kak? Saya baru gabung Kak, belum tahu materi. Oke. Saya lupa kalau ada Zoom. Oh, kalau ada Zoom lupa ya. Oke, sudah. Belum bisa di-spill nih kayak gini terkait hal ini. Belum bisa di-spill ini. Belum. Oke lah. Saya bergeser ke siapa nih ya? Kak Abi lagi deh, Kak Abi. Mana Mas Abi? Mas Abi. Nah, Mas Abi, silakan Mas Abi. Terkait hal ini kira-kira bisa di-spill kayak mana nih Kak? Mau diapain nih? Baik. Tentunya kan asesmen yang akan kita laksanakan dengan keadaan kelas yang heterogen seperti ini ya. Kita dari awal tentu sudah bisa memahami ada asesmen diagnostik tadi. Kita kelompokkan peserta didik. Kemudian dari asesmen itu yang kita susun, tentu kita buat semacam, kalau teknisnya semacam berjenjang. Jadi dengan kriteria yang tidak sama tentunya. Mungkin 8 untuk grade 8 untuk atlet, dengan grade 6 untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu, tentu bisa di-upgrade ke anaknya kan begitu. Jadi teknis untuk di lapangannya mungkin kita bisa melibatkan peserta didik, mungkin ada yang sebagai anak yang di asesmen, kemudian yang lainnya berkesempatan untuk menjadi observer seperti itu. Jadi karena kegiatan di lapangan tidak selalu kita bisa mengawasi satu persatu anak-anak. Jadi kita bisa melibatkan anak-anak yang potensial untuk menjadi observer, membantu kita. Kan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Terima kasih. Oke, baik Kak. Terkait ini ya, asesmen diagnostik ya. Kita lihat asesmen diagnostik yang sudah kita punya, kemudian membuat semacam penilaian yang berjenjang Kak ya. Kemudian membuat kriteria yang berbeda seperti itu. Kemudian melibatkan anak-anak yang berpotensi atau potensial, mungkin salah satunya adalah atlet itu sendiri, untuk menjadi membantu kita untuk menjadi observer seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke, baik Kak semua, kita lanjut lagi terkait dari apa yang sudah ada di sini. Oke, hal ini bisa kita lihat di salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6 ya. Ini bisa kita lihat di 2.6.3 halaman 38 Kak. Coba. Ya, yang ini silakan. Coba itu bisa dilihat di halaman 38 sampai dengan 40 ya. Di elaborasi isi 2.6.3. Ini bisa dilihat kembali terkait apabila ada kasus yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk diskusi kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dan dengan portofolio. Mohon maaf, salah baca. Jadi nanti akan ada diskusi kelompok ya kakak-kakak. Kakak-kakak akan dibagi kelompok ya. Kemudian bisa membuat tugas. Yang pertama adalah membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Kita garis besar materi sepak bola. Yang pertama ada tentukan tujuan, nanti ada tujuannya, kemudian jenjang pendidikan yang akan dibahas, bisa SD, SMP atau SMA. Kemudian membuat kelompok, misalnya A, penilaian diri, kemudian kelompok B itu menilai teman sejawat, misalkan kayak tadi diungkapkan Kak Rio tadi kalau nggak salah ya. Kemudian ada kelompok C
si guru membuat rubrik bagaimana siswa ini melaksanakan keterampilan atau kognitifnya atau pengetahuannya. Itu nanti akan dilaksanakan kurang lebih ya, waktu diskusinya adalah 30 menit. Bisa ini ya Kak ya, ini membuat rubrik berdasarkan materi sepak bola, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada jenjang pendidikan. Itu kita buat 3, ada kelompok A, penilaian diri, kelompok B, penilaian oleh teman, kelompok C, observasi dari guru, dilakukan selama 30 menit, media pengerjaan dibebaskan, bisa pakai Word, PPT, atau pakai Canva juga bisa, atau yang lain, silakan, kreativitasnya kakak-kakak semua. Kira-kira bisa siap dibagi kelompok ya Kak ya? Habis itu kita langsung siap, akan saya bagi jadi 3 kelompok saja. Oke, mungkin ini kita langsung saja. Kalau ini kelompok 1 atau kelompok A. Jadi kelompok A itu buat rubrik penilaian diri dari siswa. Itu kan ada si penilaian diri. Kemudian kelompok B dari teman. Kalau kelompok C itu guru. Jadi satu kelompok buat 1 ya Kak ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Maksudnya seperti itu. Jadi kelompok 1 sama dengan kelompok A, kelompok B sama dengan kelompok 2, kelompok C sama dengan kelompok 3. Saya akan buat bentar, breakout room-nya. Ini kita setting dari 3, timernya. Oke. 30 menit apa enggak ya? Terlalu jauh ya. Kita buat 20 menit boleh Kak? Karena kita sebenarnya jam 14.30 ya. Ya, sepakati ya, nanti kalau kurang ya nanti ditambahkan saja lah ya. Siap. Oke, untuk presentasi soalnya. Oke, terlalu lama tadi ini. Oke, 20 menit. Saya buat jadi 3. Silakan. Sudah, aduh, 3. Silakan kakak bergabung di breakout room masing-masing. Ini Kak Famil, Kak Nurianus. Kak Famil silakan kembali kelompok breakout room 2 ya. Gimana ini caranya? Bentar Kak. Oke, bentar. Saya. Oh, benar. Silakan Kak, sudah Kak? Ya. Silakan. Sudah bisa masuk Kak? Kak Famil Katamsi. Halo Kak Famil, sudah bisa masuk Kak?
Pak Norianus. Kak Nurianus belum. Halo Kak Nurianus, belum bisa bergabung kah? Belum.
Loh, ini kemana ini?
Kayaknya ada yang lebih muda dari kita ya. Ada. Baik kakak semua sudah join, udah masuk ke ruang utama ya, atau main room ya. Sudah dilaksanakan di ruangnya masing-masing. Sudah selesai Kak Eriana ya Kak? Kak Meki? Kak Rio? Ya, sudah selesai. Kak Pamil, Mas Abe, kemudian ada Nuzilal, sudah selesai Kak Sadurmono. Oke, mungkin langsung saja kita akan melaksanakan aktivitas presentasi dari apa yang sudah didiskusikan kakak-kakak di breakout room tadi atau di bornya masing-masing sesuai dengan kelompok A, B, dan C atau kelompok 1, 2, 3. Silakan kelompok 1 bisa menampilkan dan silakan langsung bisa dipaparkan. Satu kelompok bisa diberikan waktu 5 menit untuk paparannya. Silakan Kak. Kelompok 1 tadi Kak siapa tadi ya? Yang bor 1, silakan. Abi ya, Nuzila sama Melisa. Oh ya, silakan Kak Nuzilal, Kak Melisa dan Kak Abi. Ayo Pak Dokter. Baik, izin share screen teman-teman. Monggo silakan. Sudah muncul? Sudah Kak? Baik, teman-teman. Izin untuk sedikit mempresentasikan. Nah, ini adalah hasil kerja kelompok kami tentang membuat rubrik penilaian diri peserta didik. Jadi, dalam rubrik ini kami membuat mana ya? Kami membuat yang pertama kita tetap melampirkan tujuan pendidikan. Nah, tujuan pembelajaran maksudnya. Jadi peserta didik memahami dan mampu melakukan keterampilan bermain sepak bola. Nah, di sini tertuang rubrik penilaian diri. Ada topik, di sini topiknya adalah sepak bola. Kemudian di bawahnya ada nama peserta didik yang bersangkutan, dan ada tanggal di sini. Nah, sebagai acuan untuk penilaian, di sini ada skill atau keterampilan. Mohon izin ini sengaja saya pakai bahasa Inggris biar agak keren dikit ya. Jadi skill yaitu passing di sini atau mengoper bola. Kemudian ada dribbling, ada shooting, heading, dan stopping. Nah, pada kolom berikutnya di sini ada dan tidak ada. Maksudnya di sini seperti ini. Misalnya passing. Peserta didik melakukan passing enggak? Kalau memang ada, dicentang ada. Kalau tidak ada, dicentang tidak ada. Kalau ada dicentang, jumlahnya berapa? Selama permainan itu dia merasa berapa kali dia melakukan passing. Kemudian akurasinya berapa? Misalnya dia dalam permainan melakukan passing kepada teman 10 kali. Ternyata yang 2 meleset hingga out misalnya. Jadi sama dengan dribbling juga begitu. Ada nggak dia menggiring bola? Berapa jumlahnya dia menggiring bola itu? Kemudian akurasinya bagaimana? Apakah dia ada halangan, apa direbut lawan atau seperti apa? Kemudian shooting, berapa kali dia menembak atau dia tidak ada kesempatan untuk shooting. Nah, di sini setelah itu peserta didik membuat catatan. Di sini catatannya apa yang sudah saya kuasai dengan baik. Alasannya apa? Misalnya saya sudah baik menguasai dribbling atau saya sudah baik menguasai passing. Alasannya dari 10 saya lakukan passing, hanya 2 yang meleset karena miskomunikasi dengan teman misalnya seperti itu.
Terus ada apa yang belum saya kuasai dengan baik. Mengapa? Pertanyaannya mengapa. Jadi mungkin saya kurang menguasai heading misalnya. Karena saya memang ada cedera kepala atau saya tidak bisa menyundul karena sakit dan sebagainya. Nah, jadi di situ ada penilaian dirinya. Kemudian di sini ada umpan balik. Umpan balik ini ada dua, dari peserta didik sendiri dan ada dari observer atau guru nantinya. Misalnya setelah catatan tadi, apa sih yang harus saya lakukan untuk memperbaiki yang kurang tadi atau yang salah tadi? Nah, di sini dia akan merefleksi kesalahan atau kekurangannya seperti apa, solusinya bagaimana. Nah, kemudian nanti akan ada umpan balik juga dari observer tentunya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang diwakili Mas Abe. Mungkin kawan-kawan yang lain ada tanggapan terkait rubrik penilaian diri. Ini materi sepak bola, ini ada skillnya atau kemampuannya adalah passing, dribbling, shooting, heading, dan stopping. Ada, kemudian tidak ada dalam perlakuannya, kemudian jumlahnya berapa kali, kemudian akurasi dari melakukan hal yang teman-teman yang mau menanggapi mungkin ada yang perlu ditambahkan dari kelompok kami. Yo, silakan kakak-kakak yang lain yang ingin menambahkan. Dari kelompok 2 dan 3, monggo. Kak Eliana, silakan. Di situ tidak ada ininya, nilainya gitu. Cara melihat kita nilainya anak itu umpamanya 80, 100 di mana, Kak? Oh ya. Mulai, Kak ya. Terima kasih. Nah, di sini ada, di bawah ini ada skor nih, di bawah sini. Di bawah ini ada skor. Jadi nanti skor ini guru yang tahu, Ibu. Jadi guru yang tahu skornya di sini. Mereka hanya menconteng-conteng dulu di sini. Oh, seperti iya, itu. iya. Menconteng-conteng dulu. Siap. Karena kecenderungan penilaian diri sendiri pada anak-anak ini kecenderungan kalau kita langsung berikan skor, itu kecenderungan tidak objektif anak-anak kita ini. Nah, seperti itu. Jadi cukup kita beri kesempatan mereka untuk menconteng jumlahnya. Nah, jadi dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dulu. Nah, untuk penilaiannya tetap pada nilai akhirnya tetap pada guru nantinya. Seperti itu Bu Eli. Oh iya, makasih. Makasih Kak Abi. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mungkin ada yang lain teman-teman, monggo. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan Kak ya. Ini mungkin langsung bergeser ke kelompok selanjutnya Kak ya. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk stop share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang terdiri dari Kak Nuzilal, Kak Melisa, dan Kak Abi. Terima kasih. Kita bergeser ke kelompok 2 terkait penilaian teman atau rekan sejawat. Silakan. Tadi ada Kak Pamil, Kak Rio, dan Kak Dwi, kalau nggak salah. Karyo, ada nggak ininya? RPP-nya? Gimana nih nampilinnya nih? Oh, tampilin dulu Kak. Coba di tutorialin dulu Kak Aang. Iya, beneran ini. Gimana ini? Kalau nggak dikirim di ini aja Kak, dikirim di apa namanya chat, kolom chat boleh filenya. Kalau nggak dikirim di apa di WhatsApp grup, jadi bisa ditampilkan. Oke. Lewat dulu. 3 dulu. Oh, lewat dulu, diberi kesempatan ketiga. Mohon maaf teman-teman. Oke. Gimana Maafkan kelompok saya 3? ya. Oke, siap Kak. Kelompok 3 gimana? Oke, bentar. Lagi di ini dulu. Oke, masuk ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ada Kak Sudarmono, ada Kak Eliana, dan Kak Sudarmono tampilin. Kak siapa tadi, lupa saya. Ya, Kak Eliana, kelompok 3. Oke, udah tampil ya. Oke, udah.
Siapa ini yang mau menjelaskan? Pak Meki apa gimana? Bisa? Ya Bu Eli Pak Seba. Saya dulu apa? Saya dulu. Silakan Bu Eliana. Dulu ya. Saya dulu. Iya, silakan Bu. Terima kasih teman-teman. Kami dari kelompok 3. Tuh Pak Sudarmono, saya sendiri Bu Eliana, terus 3 Bapak Melki. Di sini kami akan coba membuat ini atas pemikiran kita, kerja kelompok kita benar atau salah, nanti mohon masukannya ya Kak Aang ya. Siapa? Bareng-bareng Kak. Kita tentang kelompok 3 membuat rubrik penilaian observasi guru. Jadi di sini kita buat di situ. Kita buat pertama tujuannya dulu. Apa tujuan? Tujuan rubrik nilai itu yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan teknik gerak dasar asing dalam permainan sepak bola. Pertama kita tulis nama kelas. Jadi ini penilaian rubrik ini per siswa Kak, per siswa. Persiswa. Terus kriterianya apa yang mau kita nilai? Di situ ada tentang kaki, tendangan kaki bagian dalam, tendangan kaki bagian luar, dan punggung kaki. Jadi di situ pada waktu anak melakukan tendangan itu, dia umpamanya mendapatkan nilai sangat baik. Jadi dia mengoper bola sangat akurat dan tepat kepada satu tim, maksudnya kawan main dia. Jadi setiap kita mau praktek dalam sini pengambilan rubrik nilai itu kelompok, jadi berjumlah orang, berpasangan. Kita kalau dia tendangan yang bagus kita kasih nilai sangat baik atau 4. Kalau dia baik, dia mengoper bola akurat sekali tetapi tidak tepat kepada teman, kita kasih nilai 3 atau baik. Sedangkan nilai cukup, mengoper bola cukup akurat dan sering tidak tepat, jadi tidak sesuai dengan sasaran, kita kasih nilai 2 atau cukup. Sedangkan yang keempat yaitu kurang, mengoper bola kurang akurat dan lambat dan sering tidak tepat kepada rekan satu timnya. Jadi dari nilai dari rubrik nilai yang keempat ini dari sangat baik, cukup baik, dan kurang, nanti kita akan melihat apakah anak itu mampu atau tidak dalam pelaksanaan prakteknya. Jadi penilaian dari yang didapatkan siswa, makanya si A mendapat nilai sangat baik, berarti 3 kolom, 4 berjumlah 18, kita hitung skornya. Skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100, nanti akan jumlahnya menjadi 100. Jadi 12 dibagi 12, jumlahnya akan mendapatkan 1, nanti dia akan 100. Coba ini Kak Sudarmono ditambahin. Atau Kak Milky. Oke. Untuk penambahan dari penilaian ini kan kita sebagai guru gitu kan, berarti kan kita harus mengobservasi atau kita harus melihat gerakan anaknya itu, apakah anak menggunakan kaki bagian dalamnya bagaimana, kaki bagian luar bagaimana, punggung kaki bagaimana, dan kita juga bisa memberikan skornya itu dengan kriteria kita, kriterianya sangat baik, cukup, atau kurang gitu. Jadi kita bisa menjumlahkan dari setiap anak. Jadi ketemu anak yang nggak mampu sama yang mampu itu bakal ketemu hasilnya gitu. Mungkin itu aja. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan dari kelompok lain. Silakan yang kelompok lain bisa menambahkan apabila ada hal-hal yang mungkin ada yang ditambahkan. Monggo kelompok. Kalau punya kelompok kami mohon masukannya. Kak Nuzilal, udah open mic, silakan Kak Nuzilal. Apa kira-kira Kak Nuzilal? Kalau saya lihat dari kelompok 3 nih ya. Kelompok 3. Ini kan peer to peer sih sebenarnya, dari teman ke teman gitu loh.
kalau saya lihat dari presentasi ini dia lebih kepada condong ke apa namanya ke sendiri ya. Iya. Kalau dilihat dari baca makalahnya sih dari antar teman itu bagaimana sesama teman itu bisa untuk saling menilai, untuk saling menguatkan bagaimana gerakan itu supaya bisa terwujud tujuannya gitu loh, seperti itu. Kalau saya lihat di sini mungkin itu nanti Pak Ang yang akan menjelaskan lebih detail. Silakan ada lagi silakan ada lagi Kak? Ya cukup mungkin itu. Cukup. Oke, silakan. Yang lain ada lagi Kak? Terkait ini rubrik penilaian guru ya Kak ya, yang memang bentuknya adalah menggunakan pola berpasangan ya Kak Eliana, Kak Meki dan Kak Sudarmono ya, maksudnya ya. Iya. Ya. Oke, jadi pola penilaian guru yang bentuknya menggunakan pola berpasangan, tetap dinilai dalam koridor guru yang menilai, seperti itu maksudnya Kak. Iya. Oke, ada yang lain untuk yang kelompok 3? Kak Meki kalau ada tambahan boleh, nggak apa-apa. Cukup, Kak Pak. Rio, Kak Abi, siapa tahu ada menambahkan di rubrik nilai kita. Kalau ada salahnya ya nggak apa-apa sih. Mungkin koreksi gitu nanti ke Masukan depannya. dari teman yang lain. Oke, cukup mungkin Kak ya. Tadi mungkin tambahan dari Kak Nuzilal ya, lebih diperjelas lagi intinya dalam rubrik penilaian yang kali ini ya. Ya. Dari apa ya, mungkin tambahannya seperti itu. Baik Kak, mungkin saya sudahi untuk kelompok 3 boleh? Atau ada tambahan dari kelompok Kak Eliana, ada tambahan boleh? Oke, luar biasa, selalu semangat nih Kak Eliana nih, walaupun lelah-lelah di ini ya, sekolahannya. Oke, kita bergeser ke kelompok 2. Silakan kelompok 2, ada Kak Famil, ada Kak Dwi dan Kak Rio. Silakan. Mas Ang. Iya Kak. Itu PDF-nya udah saya kirim itu di grup WhatsApp. Kita cek bentar Kak ya. Itu PDF dari Pak Famil itu. Keren juga dia rupanya. Diam-diam Ya. gitu. Memang Pak Rio luar biasa beliaunya. Coba saya tampilkan, saya coba bantu tampilkan kakak-kakak semua. Oke. Ini mohon maaf agak lewat udah 39, bentar kakak. Saya share screen terlebih dahulu. Kalau enggak ya udah itu di copy aja, teman-teman bisa lihat. Ya begitulah. Itulah ya. Oke, sudah terlihat kakak-kakak. Ini yang mana Kak? Yang paling atas dulu berurutan ya. Paling atas dulu sebentar. Saya cek dulu. Oke. Dari sini, ini semester ganjil. Kan keren kan Pak Famil tuh. Pak Famil tuh diem-diem itu di barbershop itu juga kreatif dia. Yang mana ini Kak? Ya itu semuanya. Semuanya. Oke, udah. Gambarannya Kak seperti apa Kak? Terkait, boleh paparannya deh. Silakan. Ya, jadi Intinya saja itu boleh. menurut Kak Famil itu nanti dibagi kelompok untuk menilai teman-teman teman-teman kelas kan ya, Mas ya? Iya Kak. Nah, ini nanti dibagi kelompok, itu penjelasannya ada di atas, dibagi kelompok. Tujuannya juga udah ada tuh di situ. Dibagi kelompok 5 lawan 5. Nanti teman-teman setelah dikasih penjelasan mengenai kriteria-kriteria tersebut, nanti teman-temannya menilai itu. Nilai gerak dribbling dan gerak passing saat mereka bermain atau
tampil lah dalam permainan. Jadi di situ ada level 1 itu awal berkembang, jadi ada skornya nanti awal berkembang itu di bawah itu. Lalu ada apakah dia sudah berkembang di level 2, teknik dribblenya atau dribblingnya. Nanti ada layak peserta didik menguasai level, lalu ada yang cukup, lalu ada mahir. Nah, itu masing-masing kriteria itu ada skornya masing-masing. Jadi berapapun nanti mereka mendapat kesempatan dribbling, itu nanti dinilai sama temannya. Ini temannya mahir apa enggak gitu. Nah, kriterianya situ. Sama juga dengan passing juga seperti itu. Nanti mereka dapat kesempatan berapa kali di dalam kegiatan praktek itu, dalam bermain, berapa kali mereka melakukan passing dengan level-level tersebut itu. Dan skornya ada di bawahnya lagi, Mas Aang. Ya, di bawah lagi ya, kita bawa sebentar Kak. Nah, ini keterangan mahir, cakap, layak, berkembang atau awal berkembang. Nanti di situ skornya berapa, skor passing dan skor dribbling nanti dibagi 2, nanti muncul nilai mereka, nilai kompetensinya mereka. Nanti setelah itu mereka berdiskusi antara yang menilai dengan yang dinilai. Bener nggak yang menilai, bener nggak yang dinilai. Nanti mereka, satu kali, 2 kali, tadi bener, nggak, salah kamu yang ini, nanti seperti itu. Tapi dari sini pastinya guru dalam memberikan asesmen ini ya dapat menilai lah siswa-siswi itu memiliki karakter belajar seperti apa gitu. Dalam hal ini sepak bola, passing dan dribbling. Mungkin itu penjelasan dari Mas Pamil tadi kita ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih. Ada tambahan lagi ini dari kelompok 2, ada Kak Pamil, ada Kak Dwi. Silakan, boleh menambahkan. Pamil gimana Kak Pamil? Ya, untuk yang telah dijelaskan tadi sama Kakak Rio itu sudah dari wawasan saya, Kak. Jadi apa yang disampaikan Kak Rio sama isinya dengan pernyataan saya, Kak. Sama, nggak jauh beda ya berarti ya. Ya. Oke, mungkin saya lempar ke yang lain, kakak-kakak kelompok 1 atau kelompok 3 ada tanggapan terkait penilaian rekan sejawat atau sesama siswa ini. Gimana kakak-kakak semua? Ada tanggapan? Kak Sudarmono, silakan Kak Sudarmono. Oke, baik. Saya ingin nanya aja sih terkait untuk penilaian rekan sejawat ini, penilaian untuk komunikasi kerja sama tim ini penting nggak gitu? Kalau penting ya mungkin bisa dijelaskan. Penilaian kerjasama, komunikasi dan lain-lain. Silakan tanggapannya kelompok 2. Kalau penilaian dalam segi sosial teman satu tim atau lawan, ya itu penting. Tapi tujuan pembelajaran ini adalah kemampuan individu. Bagaimana dia melakukan passing, bagaimana siswa-siswi itu melakukan dribbling. Kemampuan individunya dia melakukan dribbling, kemampuan sosialnya dia melakukan passing. Dan kemampuan-kemampuan itu nanti ada kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan tadi menurut pendapat Mas Pamil tadi.
Silakan tanggapannya Kak Sudarmono bagaimana? Gimana Kak Sudarmono, puas dengan pertanyaan Kakak Rio? Jelas sih, cukup bagus. Ada lagi Kak Sudarmono? Ada lagi Kak Sudarmono, cukup? Cukup. Cukup, terima kasih. Yang lain kakak-kakak ada tanggapan? Siapa ini? Kak, oke silakan Mas Abe, monggo. Baik, terima kasih. Hanya sedikit menambahkan saja. Ini sudah bagus. Hanya saja pada saat penilaian rekan sejawat itu kita bisa mengkondisikan kepada anak-anak yang memang punya netralitas yang baik. Jangan sampai ada kedekatan. Biasanya kan anak-anak itu punya geng gitu ya. Nah, yang menilai satu geng itu pasti akan mereka saling dukung gitu ya. Walaupun anaknya nilainya kurang bagus, walaupun objektivitasnya kurang baik, tapi secara subjektif mereka akan memberikan nilai yang baik. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Nah, kalau bisa itu penilaian itu dilakukan secara bersamaan. Jadi penilaian diri, penilaian teman sejawat, juga observer dari guru, ini pada saat kegiatan yang sama dilakukan penilaian berbarengan. Jadi nanti akan ada pembanding di situ. Oh, nilai pribadi seperti ini, nilai dari teman segini, nilai dari guru segini. Jadi objektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan lah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Kak. Silakan tanggapannya di kelompok 2. Kelompok 2, silakan ada tanggapan. Kak Pamil, Kak Rio, Kak Dwi. Ya, mungkin itu bisa jadi tambahan yang bagus supaya agar asesmen ini bisa lebih lengkap lah. Terima kasih. Baik, cukup kakak semua ya. Ini sudah masuk ke 3 kelompok sudah presentasi. Intinya adalah dari apa yang sudah kakak paparkan, kelompok 1, 2, 3, kemudian kakak kemukakan ada tambahan-tambahan. Ini menjadi salah satu ilmu-ilmu yang biasanya sudah kita lakukan, tapi juga sebagai media pengingat ya, seperti itu. Harapannya kita melaksanakan asesmen itu dengan sangat menyeluruh lah, seperti itu. Dari tadi ada penilaian diri, kemudian ada bersama siswa dan dari gurunya seperti apa, seperti itu. Baik kakak semua, mungkin itu ada tambahan cukup ya Kak ya. Untuk sesi presentasi kita cukupkan ya. Kita ini sudah waktunya sudah cukup sangat jauh ya, 49. Mungkin langsung saja terkait apa yang kakak-kakak lakukan presentasi, kita masuk ke slide selanjutnya ya Kak ya. Saya tidak bahas panjang lebar karena waktunya sudah cukup ngaret. Oke, tadi selamat berdiskusi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Presentasi kelompok sudah kita lakukan. Nah, ini hal baru. Hal baru apa yang kakak-kakak dapatkan? Ya, tadi juga mewakili dari apa yang sudah kakak sudah berikan pendapat. Tidak jauh beda, saya lewati saja. Ini refleksi dan pesan kunci. Ya, sama apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6. Harapannya kita bisa melihat dan membaca modul di 2.6. Selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari, ceritakan dengan singkat ya Kak ya. Mungkin tadi sudah banyak paparan-paparan di slide pertama terkait asesmen Kak ya, kita lewati saja. Kemudian ini pesan kunci. Asesmen membantu pembelajaran anak, perlibatan murid dalam asesmen. Jadi ini salah satu hal yang mungkin bisa kita aplikasikan di sekolah atau tambahan-tambahannya. Oke, selanjutnya adalah di akhir sesi ini peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran olahraga. Kemudian peserta dapat menyusun kerangka asesmen yang dibuktikan dari kakak-kakak yang sudah paparkan kelompok 1, 2, 3. Kemudian peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Tadi dibuktikan
sudah diberikan tanggapan dari masing-masing kelompok oleh kelompok lain. Oke, kakak-kakak semua, cukup ini 25 slide, mungkin hanya tidak ada slide terima kasihnya saja. Baik kakak, ada closing statement untuk asesmen, boleh? Untuk terakhir, closing statement terkait asesmen atau refleksinya, silakan satu orang yang bersedia. Atau cukup? Halo? Cukup, Pak. Cukup Kak ya. Mungkin untuk itu terkait apa yang sudah kita laksanakan hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Banyak hal-hal yang sudah kita dapatkan, pemahaman baru atau pemahaman yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan hanya sebagai mode pengingat saja. Oke kakak, kita foto bersama terlebih dahulu. Ini mungkin boleh satu kali lah ya, atau dua kali. Ini sambil ini, boleh silakan open kamera. Kak Rio, Kak Abi, Kak Pamil, Kak Norianus, Kak Dwi, boleh open kamera. Kak Melisa, silakan. Oke, ini belum ya. Oke, siap 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, siap satu lagi Kak. Mohon maaf agak lama. 1, 2, 3, senyum. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak semua. Oke, ini Kak Rio baru keluar nih. Ada yang telat itu Kak. Nanti. Oke, ini ulangi lagi nih Kak Rio. Oke, Tuh kamera saya kayak gitu loh. Atasnya itu agak burem gitu. Ya, Itu ada kelihatan hidungnya siapa? Kumis masih ada. Enggak burem. Ini tangan nih, tangan tuh. sengaja diburemin itu. Tuh tangan tuh. Enggak, Meki ini. Wow. Negatif asap aja di tangan nih. Alasan aja Karyo itu asik semua itu. Enggak tuh di atasnya tuh. Oke, siap. Kita nggak komentar masalah rambut dan asap ini. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Oke, kakak-kakak semua. Ini alhamdulillah. Oke, terima kasih atas kehadiran hari ini. Saya ucapkan ya, harapannya kita bisa sama-sama selalu bersilaturahmi dan saling memberi manfaat untuk yang lain. Ini Kak Abi udah ini baru muncul ini ya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, Kak, cuman nggak dapat ininya Kak, apa namanya? Screenshot, aku mau sekali lagi screenshotnya. Boleh. Oke, bentar. Oke. Bentar. Ini screenshotnya emang luar biasa nih laptop kita ini karena ada ini ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak semua untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.